Hello everyone, berikut merupakan video percobaan respirasi pada hewan invertebrata oleh kelompok 2 kelas A. Kami beranggotakan Azmi, Desi, Iliin, Lintang, Miftahul, dan Rianisa. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menghitung laju konsumsi oksigen jangkrik atau Aceta domesticus, belalang atau Ossia velox, dan kecoa atau Periplaneta americana dalam waktu 6 menit. Dan yang kedua, mengetahui perbedaan laju konsumsi oksigen pada jangkrik atau Aceta domesticus, belalang atau Ossia velox, dan kecoa atau Periplaneta americana. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, kristal KOH, pipet tetes, tusuk gigi, eosin, kapas, plastisin, respirometer, hewan uji kecoa, hewan uji belalang, dan hewan uji jangkrik. Pada praktikum kali ini, perlakuan diberikan pada 3 jenis serangga, yaitu jangkrik atau Aceta domesticus, belalang atau Ossia velox, dan kecoa atau Periplaneta americana. Perlakuan pertama dilakukan pada hewan jangkrik. Diawali dengan membuka tabung serangga respirometer, kemudian memasukkan kristal KOH yang dibungkus dengan kapas ke dalam tabung respirometer. Setelah kristal KOH yang dibungkus kapas masuk ke dalam tabung reaksi, kemudian memilih hewan uji jangkrik yang masih lincah dan memiliki ukuran tubuh yang sesuai dengan ukuran tabung serangga pada respirometer. Setelah didapatkan hewan uji jangkrik yang sesuai, kemudian memasukkan hewan uji jangkrik ke dalam tabung respirometer dan menghubungkan tabung dengan pipa berskala hingga rapat. Setelah tabung dan pipa berskala terhubung, kemudian membalut bagian sambungan menggunakan plastisin sehingga rapat dan merata untuk mencegah kebocoran udara. Setelah sambungan dipastikan rapat, kemudian meneteskan cairan eosin menggunakan pipet tetes ke ujung tabung skala dan menunggu sampai eosin berada pada skala 0 di ujung terbuka pipa berskala. Setelah eosin sampai pada skala 0 pada pipa berskala, kemudian pergerakan cairan eosin pada pipa berskala diamati dan dilakukan pencatatan setiap 2 menit sekali. Volume udara yang diserap hewan uji dihitung dari selisih skala posisi eosin awal dengan skala posisi eosin terakhir pada pipa berskala. Selanjutnya, perlakuan kedua dilakukan pada hewan belalang dengan menggunakan langkah yang sama, dimulai dengan memasukkan kristal KOH yang dibungkus dengan kapas pada tabung respirometer.
Perlakuan ketiga dilakukan pada hewan uji kecoa. Dari hasil pengamatan laju respirasi didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Dengan hasil pengamatan ini dilakukan uji normalitas dan uji ANOVA one way. Pada uji normalitas, ketiga hewan uji memiliki signifikansi lebih dari 0,05. Maka, data hasil pengamatan berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan dengan uji ANOVA one way. Berikut merupakan tabel deskripsi yang menunjukkan volume udara rata-rata pada hewan uji. Volume udara rata-rata yang tertinggi diraih oleh kecoa, diikuti oleh jangkrik dan belalang. Pada uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,957. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data terjadi secara homogen atau varian data sama. Dan yang terakhir, pada uji ANOVA one way menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,206. Angka tersebut melebihi 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara laju respirasi jangkrik, belalang, dan kecoa. Hasil tersebut mempengaruhi uji lebih lanjut ANOVA, yaitu uji Turkeybi, di mana subset memiliki angka yang tidak jauh berbeda yang mengartikan bahwa memang tidak ada perbedaan laju respirasi yang signifikan antara ketiga jenis hewan invertebrata yang diuji. Kesimpulan dari percobaan ini adalah pengamatan laju respirasi pada 3 serangga menggunakan alat respirator dengan total lama pengamatan selama 6 menit pada setiap serangga menunjukkan hasil tidak adanya perbedaan yang signifikan pada laju respirasi jangkrik atau Aceta domesticus, belalang atau Ossia velox, dan kecoa atau Periplaneta americana yang ditunjukkan dengan hasil uji normalitas dan uji ANOVA lebih dari nilai signifikansi 0,05. Terima kasih, see you next time. Wow!